Hai guys, welcome to Bitalks. Di sini gue bakal ngobrol bareng teman-teman gue, kenalan atau orang-orang yang ada di sekitar gue tentang berbagai hal. Karena gue percaya value itu bisa didapat dari orang-orang di sekitar kita. Nah, hari ini udah kedatangan teman gue, namanya Johnny Prananda. Hai John. Hai, apa kabar Bud? Baik, baik. Saat ini baik. Thank you banget udah mau sharing-sharing bareng kita di acara gue di Bitalks. Nah, hari ini gue mau bahas tentang satu tema yang menurut gue cukup buat dilema ya buat cowok-cowok. Masalah materi lah. Nah, temanya, apakah cowok harus kaya? Nah, dari kekayaan sendiri kan sebenarnya ini masalah perspektif orang masing-masing. Benar. Jadi kaya itu menurut sebagian orang mungkin dia punya 10 juta, dia bisa bilang diri dia kaya. Tapi ada orang lain yang bilang, oh gue punya 100 juta nih baru gue kaya. Tapi ada juga yang bilang, wah gue punya 1 triliun baru gue bisa kaya. Nah kalau menurut sendiri, kaya menurut versi lu itu gimana? Kalau menurut gua kaya ya. Kaya kalau misalnya lu tuh tujuannya apa dulu? Kekayaan lu. Misalnya kayak gua kan pengen ya punya rumah, punya mobil dulu sejama masih kerja ya kan. Setelah udah kerja ngerasa sendiri terus usaha. Setelah usaha udah kebeli mobil, rumah dan lain-lain. Sampai saat ini merasa ya nggak cukup. Masih tetap harus cari uang, dan cari uang. Tetap harus merasa kaya. Kalau pribadi gua kaya tergantung tujuan lu tuh apa. Tujuan lu kemana? Kalau gua pribadi tujuan gua pengen bantu yang lebih banyak orang lagi. Itu tujuan gua pribadi ya. Jadi pengen ada pemasukan untuk bantu yang lebih banyak lagi. Itu aja sih. Kalau untuk gua pribadi kayanya gua ya. Karena dengan ini kaya materi ya, dengan kaya itu lu bisa bantu orang lain kan sebenarnya kan. Betul. Tapi sebelum bantu orang lain ya diri sendiri Bantu mesti diri tercukupi sendiri dulu kan. betul. Iya. Makanya kan kalau mau bantu orang ya minimal sendiri punya rumah untuk tinggal, Iya. teduh gitu kan. Iya. Punya kendaraan untuk kemana-mana gitu. Iya. Motor juga jadi, yang penting bisa ya kan dari material sendiri kan. Oke, itu sekilas tentang kaya menurut versi lu ya. Ya. Lu sekarang gimana sih caranya untuk memperkaya diri lu? Buat cari penghasilan lah, apa yang lu kerjain buat menuju kekayaan itu? Untuk saat ini sih masih gue kayak untuk pribadi usaha gue masih ada kan, lagi ngurusin usaha. Yang pertama kan Water Fruit, Yep. ya yang lagi proses juga udah 2 store ya kan. Kemudian juga sekarang gue buka lagi laundry ya, si Koko Laundry. Terus gue juga buka warteg. Nah baru-baru ini baru ngurusin ya ini konten juga, ngurusin konten juga kan untuk arah-arah ke sana juga. Karena kan waktu lumayan ya. Kenapa mikir bisa nyebrang ke konten? Waktu gue banyak sih, gue habisin waktu aja. Zaman sekarang kan kalau dulu kan gue masih misalnya ngambil job translator, gue kan bisa Mandarin dikit, jadi gue ngambilin beberapa translator harian gitu kan lumayan gitu. Saat belakang-belakang ini kan orang asing nggak bisa masuk dan lain-lain ya, jadinya gue lebih ke mana ya, waktu gue banyak daripada gue sia-sia tidur. Nah jadi gue mulai baru mencoba untuk buat konten-konten gitu. Coba lebih produktif lah ya. Betul. Nggak santai-santai Nggak doang, santai-santai. ngapain gitu ya. Habisnya santai-santai, habisin waktu, habisin tenaga juga kan. Iya. Terus kalau zaman sekarang sih menurut gua konten itu bisa jadi ajang promosi juga kan. Bener, Iya. banyak juga kan. Kalau lu sendiri juga kan buat konten itu. Untuk gue sih untuk kepuasan pribadi sih. Soalnya ya semoga aja banyak yang nonton nanti ya. Pastilah, banyak doa. Semoga aja. Sekarang sih lebih ke kesenangan pribadi aja sih. Karena gue sadar betul kalau konten-konten di awal itu ya nggak mungkin lah dulu dapat something, lu dapat money dari situ nggak Iya, mungkin. betul. Ya, jadi dari kepuasan pribadi aja dulu. Senangan aja lah ya. Iya. Nah terus tadi bicara tentang usaha dia, Water Fruit tadi. Jadi teman-teman kalau mau pesan buah atau jus bisa buka Grab ya, Grab. Grab, benar. Ya, Ada Grab Food Water di Water Fruit namanya. Iya, benar. Ada jus, buah, snack juga bisa ya. Snack ada, ya. Banyak sih. Banyak di sana bisa. Langsung aja order di Grab Food. Yoi. Iya. Mantap. Nah, terus bahas lagi tentang kekayaan. Menurut lu, seberapa besar pengaruh dari mindset seseorang untuk menuju kekayaannya? Sangat-sangat pengaruh ya. Kalau misalnya dari mindset lo mikir, gua nggak bakal kaya nih. Jadi
kalau lu mikir aja sendiri lu merasa nggak kaya, gimana sih ada daya tarik untuk lu menuju ke sana, lu mau kerja keras gitu-gitu kan. Enggak. Kalau misalnya ya udah tidur dapat uang. Tidur dapat uang gitu. Nggak mungkin kan. Semua kan kayak lu harus sendiri juga kerja baru dapat penghasilan. Mau itu kerja pakai investasi itu juga kerja kan. Invest juga kan kerja. Belajar dari pengalaman orang dan lain-lain itu kan perlu uang juga. Jadi mindset lu harus bilang gua harus belajar kah untuk mendapat ilmu yang lebih mantap atau lu harus bekerja. Kalau gue pribadi sana sih. Lu percaya nggak sih kalau misalnya kaya itu dari hoki? Gue masih percaya 70% kerja keras, 30% hoki. Gak jauh-jauh kan. Itu bahasa orang-orang di Medan, di Uci itu pasti ada tuh. Ya, pasti kalau ke Batam atau ke Medan pasti ada dengar kata-kata itu tuh pasti ada. Karena menurut gua ada hal-hal yang gak bisa kita kontrol kan. Betul. Yang luar dari kendali kita. Mungkin itulah yang dinamakan dengan hoki mungkin ya. Menurut gua hoki itu dari mindset kita nggak sih? Gimana tuh? Kalau lu mikir bahwa kalau lu bilang gua bakal dapat duit nih, lu setiap hari ngucap lu bakal dapat duit dengan usaha lu, otomatis hoki kan bakal datang. Nah, asalkan lu niat baik terus lu mau melakukan, gua rasa hokinya bakal datang sih. Karena gua merasa gua sampai saat ini gua hoki terus sih. Saat gua susah pasti ada yang membantu. Kayak dulu kan gua lumayan susah, bukan lumayan bagus, lumayan susah kan. Jadi sepanjang gua susah sih lumayan ada yang membantu juga. Dari circle sebenarnya itu ngaruh gak sih dari pertemanan lu orang-orang terdekat? Sangat ngaruh ya. Kalau orang kenal gua lah ya. Dulu gua kuliah itu apa kata orangnya, kupu-kupu gitu ya. Jadi kuliah pulang gua jarang sih bergaul sama teman-teman kuliah. Kalau bahkan ada teman kuliah gua nggak kenal gua malahan. Ada satu angkatan ketemu, gua kenal dia nggak kenal gua. Itu pernah terjadi juga. Jadi kalau pergaulan gue bilang penting sih. Malah gue berteman sama bapak-bapak umur yang 30 ke 40, 40, 50. Kalau bisa kalian lihat nanti kalau gue keluar, jangan kaget ketemunya sama bapak-bapak gitu. Sangat ngaruh sih dari pengalaman mereka juga bisa kita jadi sebagai ilmu juga lah. Pengalaman dia adalah pengalaman kita. Ambil bagusnya, buang jeleknya. Itu gampang sih. Nah dengan pergaulan lu sama bapak-bapak itu, lu pernah disangka bapak-bapak juga nggak? Sangat sering. Dikira umur 35, ada yang bilang 38, dah itu sedih banget itu. Gua rasa bukan gua doang, gua sendiri juga dicurat ya. Gua sebenarnya mau arah ke sana sih. Sering gak sih? Paling sering umur berapa nih sebetulnya? Ya 35, 30-an lah. 30-an sama. Ya, padahal masih 20-an kan ya? Iya. Dulu umur 18 tahun dibilang 29 tahun. Sedih banget. Itu paling sedih banget. Aduh. Kayaknya dulu lebih tua deh muka gua zaman kuliah. Bisa. Soalnya masih kurus. Makan terbatas. Kalau gitu gua waktu kuliah lebih muda gitu. Iya, lu waktu kuliah lebih muda. Lebih muda gua kalau kuliah. Lebih face sih kayaknya. Malah udah kerja dunia kejam. Oke. Nah, kita balik ke pertanyaan inti nih dari tema ini hari ini. Nah, apakah cowok itu harus kaya, Jon? Kalau lu sebagai keluarga pasti harus lah ya kaya dengan sisi kaya masing-masing ya. Ya benar harus lah, karena kan lu harus hidupin istri lu, ya kan, anak-anak lu ke depan, kemudian nanti ada orang tua bukan satu orang tua nanti ke depan, benar nggak? Benar. Sisi cewek juga, sisi cowok juga kan, dua orang tua yang lu harus tanggung. Terus lu ya sebagai adik atau sebagai kakak pasti harus bantu keluarga inti dong. Ya itu sih menurut gua harus sih. Tapi masing-masing punya kekayaannya. Karena emang sih gak segala sesuatu bisa dibeli dengan uang ya. Betul. Tapi segalanya butuh uang. Kalau nggak ada uang sakit gimana? Iya. Bener. Ya guys, sampai situ aja bahasan kita hari ini. Thank you banget ya Jon untuk sharing-sharing di sini sama kita. Mungkin lain kali bisa sharing-sharing hal lain juga ya Jon ya. Boleh. Buat teman-teman yang ada ide mungkin bisa tulisnya di komen Instagram ataupun YouTube-nya, silakan. Atau teman-teman gue yang mau ikut di sini silakan datang ke sini yang set yang lebih oke lah. Kalau yang kemarin pertama kan by Zoom ngobrolnya sama Elia ya. Ini lebih oke lah setnya. Ya thank you banget. Feel free buat comment, like, subscribe, and see you next time. Bye.